Shalom Bapak Ibu, adik-adik serta rekan-rekan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Priskarti Lubis. Saya kelas 12 dari SMA Negeri 1 Sumedang. Pada saat yang berbahagia ini, saya akan membagikan sedikit khotbah bagi kita semua, yaitu mengenai pergaulan bebas. Adapun mengapa saya mengambil topik pembicaraan ini, karena saya melihat pada saat ini pergaulan bebas ini sudah mulai merajalela, dan bahkan banyak orang-orang yang sudah mulai mewajarkan dari pergaulan bebas itu sendiri. Sebelum kita masuki ke dalam topik-topik pembahasan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami dari dulu hingga pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu akan firman-firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau selalu melindungi kami, Kau sertai kami, Kau jaga kami selalu ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan segala pengurapan-Mu, Kau tumpahkan kasih-Mu ya Tuhan. Biarkan kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam topik-topik pembahasan kita akan mendengarkan dulu dan akan mereview apa arti dari pergaulan bebas itu sendiri. Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma agama, susila dan cenderung membuat kita jauh dari Tuhan, juga melepaskan segala kebiasaan baik kita. Jika biasanya kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, dan jika kita masuk terhadap pergaulan bebas itu sendiri, kebiasaan-kebiasaan baik kita ini bisa berubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik atau yang menjadi hal-hal yang buruk. Pergaulan bebas juga dapat terjadi dalam berbagai jenjang usia, namun biasanya didominasi oleh remaja atau orang-orang dewasa. Lalu adapun perbedaan pergaulan yang baik atau yang positif dan pergaulan yang bebas yang negatif. Kita akan mereview dalam pergaulan yang baik atau yang positif terlebih dahulu. Yang pertama, tentunya berdasarkan dalam nilai-nilai Kristen. Pergaulan yang baik dalam Kristen berdasarkan pada nilai-nilai Kristen seperti kasih, pengampunan, dan juga kejujuran. Lalu selanjutnya yang kedua, menghormati orang lain. Pergaulan yang baik dalam Kristen itu tentunya menghormati orang lain dan tidak memandang mereka sebagai objek untuk dipergunakan ataupun didaya gunakan. Lalu selanjutnya yang ketiga, membangun hubungan yang sehat. Pergaulan yang baik dalam Kristen itu tentunya membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung satu antara yang lainnya, bukan menjatuhkan ataupun memperburuk segala situasi yang ada. Lalu yang keempat, menghindari perilaku yang tidak bermoral. Pergaulan yang baik dalam Kristen itu tentunya menghindari perilaku yang tidak bermoral, seperti contohnya seks di luar nikah, mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi narkoba, ataupun obat-obatan terlarang lainnya. Lalu selanjutnya yang kelima, membawa orang lain masuk terhadap Kristen atau masuk kepada Kristus. Lalu selanjutnya, pergaulan yang baik ini dalam Kristen tentunya membawa orang lain kepada Kristus dan juga membagikan kasih Allah terhadap mereka, di mana mereka dapat saling bertumbuh dan berkembang satu sama lain di dalam Tuhan dan juga mengajarkan segala ajaran Tuhan yang baik-baik terhadap satu sama lain. Lalu setelah itu kita akan mereview pergaulan yang bebas atau yang negatif gitu ya. Yang pertama tentunya tidak berdasarkan terhadap nilai-nilai Kristen. Pergaulan bebas itu tentunya tidak berdasarkan pada nilai-nilai Kristen dan lebih mengutamakan kesenangan dan kebebasan pribadinya sendiri. Yang kedua, mengabaikan batasan. Pergaulan bebas itu cenderung mengabaikan batasan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Salah satunya ke dalam kemasyarakatan yang beragama Kristen. Lalu selanjutnya yang ketiga, mengutamakan kesenangan. Pergaulan bebas ini cenderung mengutamakan kesenangan dan juga kepuasan pribadinya sendiri daripada memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Seperti contohnya ketika kita di kehidupan sehari-hari, kita mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Kita itu tidak memikirkan apa sih dampaknya yang terjadi terhadap orang lain jika saya melakukan hal ini. Lalu selanjutnya yang keempat, menghindari tanggung jawab. Pergaulan bebas ini cenderung menghindari tanggung jawab dan juga konsekuensi dari tindakan-tindakan yang kita lakukan atau yang dilakukannya tersebut. Dia itu tidak memikirkan jangka panjangnya, bagaimana ke depannya dan apa dampak ke depannya terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, terhadap orang tua ataupun aspek lainnya. Lalu selanjutnya yang kelima, membawa orang lain menjauh dari Kristus. Pergaulan bebas ini tentunya cenderung membawa orang lain menjauh dari Kristus dan memperkuat perilaku yang tidak bermoral. Seperti contohnya jika kita selalu melakukan hal-hal kebaikan dan kita masuk ke dalam pergaulan yang bebas atau yang negatif ini, kebiasaan-kebiasaan baik kita ini bisa berubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk nantinya. Nah, selanjutnya teman-teman yang terkasih, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 berbunyi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dapat kita garis bawahi, pergaulan yang buruk, yaitu pergaulan yang bebas, yang negatif, dapat merusak segala kebiasaan baik kita. Seperti contohnya,
Jika kita biasanya malam-malam itu selalu doa malam dan kita masuk ke dalam pergaulan bebas, kita itu cenderung saya tidak mau berdoa gitu, saudara-saudara. Ya sudahlah, berdoanya nanti saja. Saya malas berdoa. Saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Sehingga kebiasaan-kebiasaan baik kita yang selalu kita dekat dengan Tuhan, kita bisa menjadi jauh dari Tuhan, dan juga kita melakukan hal-hal yang tidak sehendak dengan apa yang Tuhan katakan terhadap kita. Lalu selanjutnya dalam Yohanes 14 yang ayat yang ke-6 berkata dan juga berbunyi, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di situ dapat kita garis bawahi, jika kita ingin masuk ke dalam Tuhan, ingin lebih dekat lagi pada Tuhan, tentunya kita harus memiliki jalan kehidupan yang baik. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu selanjutnya teman-teman, adapun ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, hubungan intim di luar nikah. Pergaulan bebas ini cenderung melibatkan hubungan intim di luar nikah. Dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristen tentunya. Yang kedua, mengkonsumsi alkohol dan narkoba. Pergaulan bebas yang melibatkan konsumsi alkohol dan narkoba dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan tentunya. Lalu selanjutnya yang ketiga, perilaku yang tidak bermoral. Pergaulan bebas yang melibatkan perilaku yang tidak bermoral, seperti contohnya perjudian, kekerasan, dan lain-lainnya dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristen yang Tuhan ajarkan terhadap kita. Lalu yang keempat, pergaulan yang tidak seimbang. Pergaulan bebas yang tidak seimbang itu seperti pergaulan yang hanya berfokus terhadap kesenangan dan juga tidak memperhatikan nilai-nilai spiritual ataupun dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Seperti kita contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini teman-teman. Seharusnya itu kita itu seimbang, dimana kita boleh saja bermain, tetapi kita harus ingat bahwa itu tuh hanya hal-hal duniawi. Kita itu harus melibatkan Tuhan di dalam setiap hal yang kita lakukan. Tetapi pergaulan bebas ini cenderung hanya memikirkan hal-hal duniawi saja. Seperti contoh ini, saya ingin bermain dengan teman, saya ingin mencoba dengan alkohol, saya ingin mencoba dengan obat-obatan, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya, ciri-ciri pergaulan bebas yang selanjutnya yang kelima adalah pergaulan yang tidak menghormati orang lain. Pergaulan bebas yang tidak menghormati orang lain, seperti contohnya pergaulan yang melibatkan kata-kata kasar, ejekan, bully-bulian, dan juga kekerasan biasanya. Lalu selanjutnya, itu tentunya tidak dianggap sesuai dengan nilai-nilai Kristen atau nilai-nilai yang Tuhan ajarkan terhadap kita sebagai umat. Lalu, setelah kita mereview ciri-cirinya, adapun faktor penyebab dari pergaulan bebas itu. Pasti teman-teman atau saudara-saudara bertanya-tanya, apa faktor penyebab dari pergaulan bebas itu sendiri? Nah, di sini kita membagi menjadi dua klasifikasi atau dua macam, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang muncul dari dalam diri kita sendiri, dan juga yang kedua, faktor eksternal yang muncul dari luar diri kita sendiri. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai faktor internal terlebih dahulu. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai kekristenan. Kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai kekristenan ini dapat membuat seseorang tidak memahami apa yang dianggap sebagai pergaulan bebas, yang negatif, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristen, dan bagaimana pergaulan yang sebenarnya yang baik. Lalu yang kedua, kurangnya komitmen terhadap nilai-nilai Kristenan. Bukan hanya komitmen terhadap nilai-nilai Kristenan, tapi kurangnya komitmen terhadap diri kita sendiri. Seperti contohnya, terhadap nilai-nilai Kristen ini dapat membuat seseorang lebih mudah terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan, di mana kita kurangnya adanya ketegasan diri kita sendiri. Seharusnya kita sebagai diri kita sendiri harus tegas. Saya tidak boleh seperti ini, saya harus seperti ini. Tetapi jika kita masuk ke dalam pergaulan-pergaulan bebas, kita tuh cenderung bebas dan juga tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu lagi. Lalu selanjutnya yang ketiga, kurangnya dukungan dari komunitas. Seperti contohnya dari komunitas Kristen. Kurangnya dukungan dari komunitas Kristen ini dapat membuat seseorang merasa isolasi dan lebih mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Nah, seperti contohnya, jika kita masuk ke dalam komunitas Kristen, tentunya teman-teman kita itu beragama Kristen dan juga berada di dalam Tuhan. Amin. Seperti contohnya, pasti kita itu selalu di-chat kayak, mari kita beribadah, mari doa pagi, mari kita mengikuti pelayanan, seperti itu. Jika kita memilah pilih pertemanan yang baik, komunitas yang baik, dan juga meng-cut semua komunitas yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan yang Tuhan ajarkan terhadap kita. Lalu selanjutnya, adapun faktor eksternalnya. Yang pertama, pengaruh media sosial. Media sosial ini dapat kita ambil melalui gadget. Karena sekarang itu gadget sudah mulai merajalela ya saudara-saudara sekalian. Semua orang, bahkan anak-anak saja yang masih balita itu menggunakan gadget.
Media sosial dapat mempengaruhi pergaulan bebas dengan menampilkan konten-konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan atau biasanya dengan konten-konten yang tidak senonoh. Nah, kita itu sebagai seseorang terkadang tidak bisa menahan hawa nafsu kita. Seharusnya ketika kita melihat hal tersebut, tetaplah berada dalam Tuhan. Seperti contohnya dalam nama Tuhan Yesus, ucaplah nama Tuhan sehingga kita tetap mengukuhkan iman kita. Lalu selanjutnya yang kedua, pengaruh teman-teman atau pengaruh lingkungan. Biasanya ini yang paling sulit nih teman-teman. Teman-teman atau lingkungan itu dapat mempengaruhi pergaulan bebas dengan mengajak seseorang untuk melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai-nilainya. Karena apa? Pergaulan yang bebas ini cenderung melibatkan dengan lingkungan-lingkungan sekitar. Karena kita biasanya berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga itulah pentingnya memilah-pilih mana komunitas yang baik, mana komunitas yang tidak baik, dan mana yang harus kita cut, mana yang harus selalunya kita terima. Lalu selanjutnya saudara-saudara, yang ketiga, kurangnya pengawasan orang tua. Kurangnya pengawasan orang tua ini dapat membuat seseorang lebih mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Seharusnya ketika kita menjadi orang tua ataupun ada orang tua, kita itu membutuhkan pengawasan. Tentunya sedewasa apapun kita tetap membutuhkan orang tua ataupun membutuhkan wali yang dimana dapat membimbing kita. Tapi jika mungkin kita ada terdapat sedikit kesulitan, ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama kita, saudara-saudara yang saya kasihi. Lalu selanjutnya yang keempat, kurangnya pendidikan karakter. Kurangnya pendidikan karakter ini dapat membuat seseorang tidak memahami apa yang dianggap sebagai pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, dan mana pergaulan yang negatif yang tidak Tuhan ajarkan terhadap kita tentunya, dan mana yang pergaulan yang harusnya kita dapatkan. Lalu selanjutnya saudara-saudara yang terkasih, ada pun contoh dari pergaulan bebas, yaitu contoh gambarnya dapat kita lihat di sini. Ada antara wanita dan pria, ada penjualan gajah atau sambu ataupun itu obat-obatan terlarang, adapun di sini maraknya perkelahian, bergelut biasanya antar cowok atau antar sekolah, ataupun bagaimana, yo kita serbu sekolah ini, biasanya begitu saudara-saudara. Ayo kita tonjokin sini, ayo kita bully sini gitu saudara-saudara. Lalu selanjutnya ada pun geng-geng motor nih biasanya ya para laki-laki. Ayo kita balapan nih sama timnya sini, ayo kita balapan sama timnya sini. Nah biasanya mereka itu lebih mengukuhkan hawa nafsunya saudara-saudara. Seperti contohnya, gue gengsi nih kalau misalkan gue gak ikutan nih buat ikutan berantem sama mereka. Gue gengsi nih kalau gue gak ikutan balapan sama mereka. Gue gengsi nih kalau gue gak ngelawan mereka. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bahwa iman kita itu selalu membutuhkan iman. Katakan terhadap kita sendiri, terhadap diri kita sendiri, bahwa kita anak Tuhan, kita berada dalam Tuhan, segala ajarannya adalah segala yang harus kita sikapi. Nah selanjutnya, adapun teman-teman, cara terlepas dari pergaulan bebas. Jika mungkin teman-teman kebingungan bagaimana sih cara terlepas dari pergaulan bebas, mari kita bahas cara terlepas dari pergaulan bebas itu sendiri. Langkah yang pertama tentunya mengakui kesalahan. Yang pertama, akui kesalahan, akui bahwa pergaulan bebas yang kita lakukan atau yang Anda lakukan adalah kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Yang kedua, mengakui kelemahan, akui bahwa Anda itu memiliki kelemahan dan tidak dapat mengatasi pergaulan bebas itu sendiri. Kita itu saudara-saudara tidak perlu seperti contohnya mengakui kesalahan terhadap orang lain, tapi sebenarnya yang paling utama harus kita akui kesalahan itu terhadap diri kita sendiri, saudara-saudara. Katakan terhadap diri kita sendiri, dan kita harus sadar terhadap diri kita sendiri. Saya salah dan saya harus berubah. Saya harus berubah dan juga harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu saudara-saudara. Lalu selanjutnya, langkah yang kedua, mencari bantuan. Mencari bantuan itu bukan hanya dari orang lain, saudara-saudara, tapi ingat, Yesus Kristus adalah satu-satunya yang selalu mengerti terhadap keadaan kita. Jika kita merasa orang lain itu tidak pernah mengerti saya, tapi saudara-saudara, kita harus ingat, Yesus Tuhan, Dia adalah orang yang paling memahami diri kita sendiri lebih daripada diri kita sendiri. Nah, berdoalah kepada Tuhan dan meminta bantuan terhadapnya untuk terlepas dari pergaulan bebas. Seperti contohnya, ucapkanlah, Tuhan tolong aku, Tuhan bantu aku. Kalian berdoalah dengan seiman mungkin, dengan hati yang tertulus dan paling terdalam, karena Tuhan selalu membantu dan selalu menolong setiap umatnya. Lalu yang kedua, mencari bantuan dari orang lain. Carilah bantuan dari orang-orang yang dapat membantu Anda tentunya, seperti pendeta, konselor, ataupun teman-teman yang memiliki teman nilai-nilai kekristenan yang dapat membantu kita tentunya ya.
Karena apa? Doa tanpa perbuatan itu mustahil ya teman-teman sekalian ya. Kita harus selalu berdoa terhadap Tuhan. Kita memang harus selalu berdoa terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ingat, kita juga sebagai manusia harus memiliki usaha terhadap segala hal yang ingin kita raih, yang ingin kita ubah. Kita ingin berubah, misalkan kita saudara-saudara selalu mengkonsumsi obat-obatan ataupun konsumsi alkohol. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya ingin berdoa, Tuhan saya ingin berdoa terhadapmu, saya ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi jika kita selalu berdoa tetapi kita tidak membuang sebuah kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu, apalah arti doa itu rekan-rekan saudaranya? Maka dari itu kita harus mengimbanginya antara berdoa terhadap Tuhan dan juga kita mengubah perilaku-perilaku buruk kita tersebut. Jadilah pribadi yang lebih baik lagi dan tentunya berada di dalam Tuhan. Lalu selanjutnya, langkah yang ketiga, mengubah pola hidup. Yang pertama, mengubah pola hidup. Ubahlah pola hidup Anda dengan meninggalkan pergaulan bebas dan menggantinya dengan kegiatan yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Seperti contohnya nih, yang keduanya nih, mengembangkan kebiasaan yang baru. Kembangkan kebiasaan baru yang positif seperti membaca Alkitab, berdoa, dan menghadiri kebaktian. Seperti kalau misalkan contohnya teman-teman saudara yang sudah masuk ke dalam pergaulan bebas, biasanya tengah malam itu saya selalu minum-minuman sama teman-teman, selalu minum-minum, selalu obat-obatan. Nah, sekarang mari kita ganti menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi. Berdoa terhadap Tuhan, membaca Alkitab ketika kita resah atau kita memikirkan, atau mungkin biasanya rekan-rekan yang sekalian, kita itu selalu terhasut oleh hawa nafsu. Seperti contohnya, saya sepertinya tidak bisa berubah deh, saya sepertinya sulit deh buat berubah. Ingat, itu adalah bisikan-bisikan yang membawa pengaruh buruk terhadap kita. Kita harus memiliki kekuatan iman. Katakan terhadap diri sendiri bahwa saya bisa berubah, saya akan berubah, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Begitu saudara-saudara. Lalu selanjutnya yang keempat, membangun hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, membangun hubungan dengan Tuhan. Bangunlah hubungan dengan Tuhan melalui berdoa, membaca Alkitab, dan menghadiri kebaktian. Atau teman-teman juga tentunya bisa membangun hubungan dengan Tuhan melalui pelayanan. Teman-teman yang bisa bermain gitar, pelayanan di gereja. Yang suka berpiano, bisa pelayanan berpiano di gereja. Yang suka menyanyi, yang suka berbicara ataupun berkomunikasi dengan orang-orang, bisa rekan-rekan sekalian. Yang kedua, mengembangkan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Tentunya kembangkanlah kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup Anda dan percayalah bahwa Tuhan selalu bersama Anda. Katakan bahwa Tuhan selalu bersama Anda. Tuhan ada di dalam Anda karena Anda adalah bait Allah. Lalu selanjutnya, rekan-rekan sekalian, yang kelima, membangun komunitas yang mendukung. Tentunya yang pertama, membangun komunitas yang mendukung. Bangunlah komunitas yang mendukung Anda dalam perjalanan kembali kepada Tuhan, seperti bergabung dengan komunitas Kristen dan mencari teman-teman yang memiliki nilai-nilai kekristenan yang mendukung Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan meninggalkan semua pribadi buruk Anda. Lalu yang kedua, membangun hubungan yang sehat. Tentunya kembangkanlah hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar Anda. Seperti contohnya, kalian bisa berdoa bersama, beribadah bersama, juga pelayanan-pelayanan bersama. Lalu selanjutnya, kita dari hal-hal tersebut dapat kita simpulkan saudara-saudara, bahwa oleh karena itu, marilah kita kembali pada jalan yang benar, yaitu hidup di dalam Tuhan. Dan mari kita tinggalkan segala hal yang buruk ataupun yang negatif, yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Nah, teman-teman atau rekan-rekan yang sudah masuk ke dalam pergaulan bebas ataupun yang berpikir, saya sepertinya tidak layak untuk kembali terhadap Tuhan, ingatlah bahwa Mazmur 37 ayat 24 berbunyi, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudara, bagaimanapun diri Anda, Tuhan selalu terbuka tangannya untuk menolong saudara-saudara dan selalu terbuka pintu Tuhan untuk saudara-saudara untuk kembali pulang terhadapnya. Kalian itu harus dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita harus dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mengimaninya, bahwa jika belum telat waktunya, kita harus bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa Mazmur 37 ayat 24 berbunyi, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopangnya. Saudara-saudara, tubuh Anda adalah bait Allah. Maka dari itu, mari kita jaga kesuciannya, kita jaga diri kita sendiri, kita cintai diri kita sendiri. Katakan terhadap diri kalian sendiri bahwa kalian berharga, kalian adalah anak-anak Allah, kalian adalah umat Allah yang amat sangat Allah sayangi. Dan kalian harus mencintai diri kalian sendiri sebelum kalian mencintai orang lain. Ingat, love yourself.
Jadilah diri Anda sendiri dan tetaplah berada di dalam Tuhan. Kembangkan diri Anda dan bersinarlah menjadi terang dunia seperti yang Tuhan ajarkan terhadap kita. Seperti itu saja khotbah saya pada hari ini. Saya sangat berharap apa yang saya katakan dapat sangat bermanfaat bagi kami dan bagi kita semuanya. Saya berkhotbah bukan hanya buat kalian saja, tapi saya juga tentunya mereview diri kita sendiri, mereview diri saya sendiri. Saya ingin menjadi pribadi yang baik lagi. Mari kita sama-sama bertumbuh dan juga berkembang di dalam Tuhan. Kita imani bahwa kita adalah umat Tuhan dan juga kita adalah anak Allah, yang tentu kita adalah berharga. Kita mencintai diri kita sendiri sama seperti kita mencintai orang lain. Kita menyayangi diri kita sendiri lebih dari apapun, karena diri kita adalah sangat berharga dan juga ini adalah bait Allah. Begitu saja khotbah kita pada hari ini. Terima kasih terhadap yang sudah mendengarkan. Karena tadi di awal kita sudah mengawali dengan berdoa, mari kita akhiri dengan berdoa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami dari dulu hingga pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ya Tuhan, berkhotbah Tuhan kami ya Tuhan. Kiranya Kau jaga kami, Kau bimbing kami, Kau sertai kami Tuhan. Biarkan kami selalu berada dalam lindungan-Mu. Biarkan segala ajaran yang baik-Mu ya Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarkan kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan meninggalkan semua pribadi kita buruk yang lainnya ya Tuhan. Biarkan kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga tetap berada di dalam-Mu. Biarkan kami ya Tuhan bisa menjadi terang dunia, dan juga biarkan kami ya Tuhan dapat mencintai diri kami sendiri ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami dari dulu hingga pada hari ini. Segalanya ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami ucap syukur. Amin. Terima kasih terhadap teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom, selamat tinggal.